Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembelajaran sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang peristiwa penting di Eropa. Oke, next. Di dalam subbab materi ini ada sekiranya 5 subbab dalam materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah subbab tumbuhnya negara nasional, yang kedua adalah Renaissance, yang kedua adalah merkantilisme, yang keempat adalah reformasi gereja, dan yang terakhir adalah reformasi industri. Kita mulai pembahasan pertama pada kali ini. Kali ini adalah tumbuhnya negara nasional. Negara-negara nasional di Eropa itu sendiri adalah negara yang dimana diperintah oleh bangsa sendiri, dan bentuknya negara nasional dan budaya berdasarkan pada adanya persamaan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Negara nasional yang pertama kali yang terbentuk serta mencapainya kesatuan di Eropa Barat, yaitu yang pertama adalah Spanyol, yang kedua adalah Portugal, ketiga adalah Inggris, keempat adalah Prancis, dan yang terakhir adalah Belanda itu sendiri. Yang pertama kita bahas adalah Spanyol. Latar belakang terbentuknya negara nasional Spanyol adalah sejalan dengan sentimen terhadap kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 711 atau abad ke-8 sampai ke dengan 1492 atau abad ke-15, yaitu dinasti Umayyah yang berpusat di Cordoba yang sekarang disebut pula sebagai kekhalifahan Barat itu sendiri. Yang keduanya itu adalah Portugis. Cikal bakal negara nasional Portugis merupakan subvasal atau bawahan dari kerajaan Leon Castilla yang ada di Spanyol. Pada abad ke-14, yaitu tahun 1385, tentara Portugis dibantu Inggris memerangi kerajaan Castilla dan kalah hingga ambisi untuk menaklukkan Portugis itu berhenti. Yang ketiga ada Inggris. Nasionalisme Inggris tumbuh sejalan dengan pertentangan antara kaum bangsawan Inggris dan Raja Inggris atau asal Prancis. Terjadinya perang 100 tahun antara tahun 1337 sampai 1453 antara Raja Prancis melawan vasalnya atau Raja Inggris, yang berakhir dengan lenyapnya daerah Raja Inggris di Prancis. Era baru Inggris terjadi pada masa Raja Henry ketujuh Tudor. Ia adalah raja yang memahami dan menghayati aspirasi daripada kerajaan Inggris itu sendiri, dan keturunannya yaitu Henry VIII dan Elizabeth I, yang membawa Inggris pada kedudukan yang sama dengan negara Eropa yang lainnya. Dan selanjutnya adalah Prancis atau negara Prancis. Negara nasional Prancis ini dirintis oleh Louis ke-9 dari dinasti Capet abad ke-13 yang berhasil memperluas royal domain meliputi separuh dari wilayah Prancis. Namun, ada salah satu masalah yaitu pertikaiannya dengan vasalnya atau bawahannya yang kuat, yang sekaligus adalah Raja Inggris. Perang ke-100 tahun melawan Inggris yang telah disinggung di atas telah menumbuhkan sentimen nasional di Prancis. Kematian seorang pahlawan wanita Prancis yang bernama Joan pada tahun 1431 telah menjadi faktor pemersatu. Pada mulanya perang corak perang feodal berakhir menjadi perang nasional itu sendiri. Next, kita membahas tentang materi baru di subbab ini adalah Renaissance. Kalian tahu nggak Renaissance itu apa? Renaissance secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu re adalah kembali dan naicere adalah terlahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru
yang diilhami oleh kebudayaan Yunani klasik atau Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi itu sendiri. Lalu periode-periode yang ditandai dengan beberapa karakteristik di antara lain adalah Renaissance menghasilkan periode keberanian intelektual di mana orang-orang mulai menantang otoritas tradisional, terutama otoritas gereja dan doktrin keagamaan, serta mulai mengeksplorasi konsep baru tentang alam semesta dan manusia. Yang kedua adalah salah satu ciri khas daripada Renaissance adalah bangkitnya minat akan warisan budaya Yunani dan Romawi, dan orang-orang mulai mempelajari kembali teks-teks klasik dalam bidang filsafat, sastra, dan seni, dan menggunakan inspirasi ini untuk menciptakan karya-karya baru. Dan selanjutnya adalah perkembangan seni dan arsitektur. Karena Renaissance dikenal karena pencapaiannya luar biasa dalam seni dan arsitektur, gaya seni yang paling terkenal dalam periode ini adalah seni Italia, terutama di kota Florence dan Roma, yang melahirkan karya-karya besar oleh seniman seperti Leonardo da Vinci dan Raphael dan masih banyak yang lain-lainnya. Okay, next, dan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan, periode ini juga mencakup kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan penemuan. Orang-orang mulai menggunakan metode ilmu yang lebih sistematis dan eksperimental. Dengan banyak penemuan abad penting tersebut, termasuk pencetakan dengan mesin cetak, kompas, dan teleskop. Selanjutnya, pada perubahan politik dan sosialnya, pada periode ini juga menyaksikan perubahan sosial dan politik yang sangat signifikan, termasuk pergeseran kekuasaan dari feodalisme ke monarki yang lebih sentrik, serta meningkatnya peran-peran kota-kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Dan Renaissance dianggap sebagai salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Barat, karena banyak kontribusi penting terhadap perkembangan budaya politik yang ada di Barat untuk membentuk dunia yang modern. Dan selanjutnya adalah merkantilisme. Apa sih itu merkantilisme? Adalah sebuah doktrin ekonomi yang dimana domain terhadap Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Doktrin ini berkembang sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi dan politik pada saat itu, khususnya di negara-negara Eropa Barat itu sendiri. Ciri khasnya daripada ini adalah merkantilisme itu adalah, yang pertama adalah ini sangat berperan penting bagi negara karena menekankan peran penting negara dalam mengatur dan mengontrol aktivitas ekonomi. Pemerintah ini dianggap sebagai mengatur utama perdagangan, produksi, kekayaan negara. Dan selanjutnya itu adalah akumulasi kekayaan, atau lebih pada intinya merkantilisme itu adalah menyarankan bahwa misalnya kekayaan suatu negara dapat diukur oleh jumlah emas dan perak yang dimiliki. Selanjutnya adalah proteksionisme atau kebijakan proteksionisme yang dianggap sebagai penting dalam hal ini. Ini termasuk pembatasan impor barang-barang asing melalui tarif bea cukai yang sangat tinggi atau larangan impor, serta penggunaan subsidi untuk industri barang dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya, pada merkantilisme ini adalah mendorong mengeksplorasi dan kolonialisasi dunia baru untuk mendapatkan sumber daya alam yang berlimpah. Negara ini biasanya Spanyol, Inggris, Belanda, dan mendirikan koloni-koloni di Amerika, Asia untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dan selanjutnya adalah pemerintahan ini sering terlibat dalam memfasilitasi pembangunan industri di dalam negeri dengan memberikan dukungan finansial dan proteksi terhadap industri lokal ini. Di merkantilisme ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sejarah ekonomi baru, terutama di Eropa, meskipun pendekatan telah dikritik karena berbagai alasan termasuk pembatasan perdagangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta memunculkan ketidakadilan ekonomi.
Meskipun demikian, prinsip ini tetap menjadi faktor penting dalam pembentukan sistem ekonomi. Dan selanjutnya adalah ada reformasi gereja. Reformasi gereja ini merujuk pada gerakan reformasi besar-besaran yang terjadi di dunia Kristen Eropa pada abad ke-16. Gerakan ini dipicu akibat kritik praktik dan doktrin gereja Katolik Roma pada saat itu, serta dorongan untuk mengembalikan gereja pada ajaran dan praktik-praktik Kristen awal yang dianggap lebih murni. Ciri utama daripada reformasi gereja ini adalah kritik terhadap penyalahgunaan gereja. Yang keduanya adalah kembalikannya sumber-sumber Kristen awal. Pada masa reformator mendorong kepada sumber-sumber Kristen awal, terutama Alkitab, sebagai otoritas tunggal dalam iman dan praktik Kristen. Mereka menekankan pentingnya ajaran-ajaran Alkitab yang murni dan menentang penambahan tradisi manusia yang dianggap sebagai ketidaksesuaian dengan ajaran Kristus. Dan selanjutnya adalah reformasi gereja ini menyebabkan pecahnya gereja barat dengan berbagai denominasi Kristen yang baru seperti gereja Lutheran, gereja reformasi, gereja Anglikan, dan masih banyak yang lainnya. Di teknologi cetak ada penemuan mesin cetak, terus memainkan peran penting dalam penyebaran pemikiran reformasi. Artinya bahwa reformasi gereja ini adalah memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya dalam prospek agama, tetapi juga sosial, politik, dan budaya di Eropa. Hal ini membuka jalan bagi keragaman denominasi Kristen, mendorong perubahan dalam pemikiran keagamaan dan filosofis, serta mempengaruhi dinamika politik dan perkembangan masyarakat di Eropa Barat. Dan yang terakhir ini adalah reformasi industri. Apa sih itu revolusi industri? Revolusi industri adalah periode transformasi ekonomi yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 dan awal ke-19. Periode ini ditandai sebagai inovasi teknologi perubahan dalam metode produksi, perkembangan infrastruktur yang mempercepat produksi barang dan layanan yang secara massal. Revolusi industri membawa pergeseran dari sistem ekonomi agraris yang mendominasi oleh pertanian dan manufaktur. Beberapa karakteristik utama itu adalah penggunaan mesin uap dan tenaga uap. Yang selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. Tiga adalah perubahan dalam pola organisasi produksi, urbanisasi, perkembangan sosial dan ekonomi. Atau revolusi industri mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat dengan meningkatkannya kesenjangan antar kelas pekerja. Dampak daripada revolusi industri ini tidak hanya dirasakan di Inggris, tetapi juga menyebabkan ke seluruh dunia. Pengaruh perkembangan global ini, kegiatan perdagangan dan hubungan antar reformasi antar negara. Revolusi industri ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah manusia karena membawa perubahan yang mendalam cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.